فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Terakhir kita membahas tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sifat ini mencakup perkara yang terjadi dan yang akan terjadi, dan juga mencakup perkara yang wajib dan juga mungkin dan juga mustahil. Yang mustahil pun Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana seandainya perkara tersebut terjadi. Qala rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Qauluhu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Qauluhu wa tawakkal, ucapan Allah Subhanahu wa taala tawakkal. At-tawakkul ma'khudun min wakala syai' ila ghairihi. Kata tawakkul diambil dari kata wakala. Wakala syai' ila ghairihi ay fawwadahu ilaih, yaitu menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Namanya tawakal. Wakala artinya apa? Menyerahkan urusan kepada orang lain. Fatawakul 'alal ghair bima'na tafwid ilaihi, sehingga makna tawakal kepada orang lain maknanya menyerahkan urusan kepadanya. Makna tawakal artinya apa? Menyerahkan urusan kepada seorang. Wa 'arrafa ba'dul ulama at-tawakkul 'ala Allah bi annahu sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Dan sebagian ulama mendefinisikan tawakal kepada Allah sebagai berikut: jujurnya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Itu namanya tawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak apa? Mudarat. Itu namanya apa? Tawakal kepada Allah. Ma'athiqati bih subhanahu wa ta'ala, disertai dengan rasa percaya kepadanya. Diserahkan urusannya kepada Allah dan dia percaya kepada Allah. Wa fi'lul asbabis sahihah, disertai dengan melakukan usaha yang benar. Sehingga ini baru seorang dikatakan tawakal kepada Allah. Kalau dia menyerahkan urusannya dan dia percaya kepada yang diserahi dan dia melakukan upaya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Sehingga ada 3 unsur di sini, ikhwan. Ada bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai dengan rasa percaya kepadanya, dan disertai dengan kita juga melakukan usaha dan upaya. Wasidqul i'timad an ta'tamida 'ala Allah i'timadan shadiqan. Makna keyakinan dan penyandaran yang benar adalah engkau bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang jujur. Bihaits la tas'alu illallah. Dari sisi kamu tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala tasta'ina illa billah, dan kamu tidak mencari bantuan kecuali melalui Allah Subhanahu wa taala. Wala tarju illallah wala takhafu illallah, kamu tidak mengharap kecuali Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ta'tamidu 'ala Allah azza wajal bijalbil manafi' wa daf'il madar, kamu bersandar kepada Allah dalam rangka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Wala yakfi hadzal i'timad duna thiqa bihi, dan tidak cukup penyerahan urusan ini tanpa disertai dengan rasa apa ini? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan rasa percaya. Yakin bahwasanya dia akan bisa menyelesaikan urusan yang kita serahkan kepadanya. Wa fi'lil asbab alladzi adzina bih, dan juga disertai dengan melakukan sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaits innaka wathiqun biduni taraddudin ma fi'lis sabab alladzi adzina fih, di mana engkau percaya dengannya tanpa ragu, tanpa bimbang kepada Allah, dan disertai dengan melakukan sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini baru seorang dikatakan tawakal. Kalau dia serahkan urusannya kepada Allah dan dia apa? Percaya dan dia melakukan apa? Usaha. 3. Baru seorang dikatakan benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'tamid 'ala Allah wa'tamada 'ala quwwatihi fa innahu yukhdal. Dan barang siapa yang tidak bersandar kepada Allah dan bersandar kepada kekuatannya sendiri, maka dia pasti akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibantu dan tidak akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu dzalika ma waqa'a li sahabah ma'a nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Dalilnya adalah apa yang terjadi pada para sahabat ketika mereka bersama dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Aina qala Allah azza wa jalla, di mana Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan. Dalam banyak perang Allah telah memenangkan kalian. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Adapun pada perang Hunain di mana kalian tertipu dan terpukau dengan banyaknya jumlah kalian. Haitsu qala lan naghlib al-yaum lan nughlab al-yaum min qillah. Di mana mereka mengatakan saat itu kita tidak akan terkalahkan hari ini dengan sebab dari sisi jumlah. Kita nggak akan kalah karena jumlah kita ini apa? Banyak. Mereka mengatakan apa? Kita tidak akan apa ini? Kalah dari sisi jumlah. Falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan ternyata itu semua tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Banyaknya jumlah kalian, kata Allah, tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Dan terasa sempit bumi itu, padahal bumi itu luas. Summa walaitum mudbirin, kemudian kalian mundur dari medan perang. Kacau balau, hancur porak-poranda barisannya para sahabat. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah turunkan ketenangannya kepada rasulnya. Wa alal mu'minin, dan juga kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah juga turunkan pasukan yang tidak bisa kalian lihat. Setelah itu Allah apa? Allah bantu dengan para malaikat. Wa man tawakkala 'ala Allah walakin lam yaf'al as-sabab alladhi adina Allahu fi fa huwa ghairu shadiq. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah tapi tidak mau melakukan usaha yang diizinkan oleh Allah, maka dia tidak jujur. Dusta kalau dia bilang dirinya apa ini? Tawakal. Dia serahkan katanya urusannya kepada Allah, tapi dia tidak mau melakukan apa ini? Sebab apapun. Bal inna adama fi'lil asbab safahun fil aqli. Bahkan tidak melakukan upaya ini merupakan kedunguan pada akal. Ini kebodohan. Orang yang hanya bertawakal kepada Allah tanpa disertai upaya, ini orang yang apa ini? Orang yang akalnya kurang. Wa naqsun fid din. Ini bahkan cacat dalam apa nih? Agama. Li'annahu ta'nun wadihun fi hikmatillah. Ini merupakan celaan yang jelas terhadap hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya Allah itu ketika Allah mengaitkan sesuatu itu pasti dengan sebabnya. Orang mau dapat anak harus dengan apa? Menikah. Orang mau kenyang harus melalui apa ini? Makan dan yang semisalnya. Sehingga kalau ada orang yang katanya tawakal tapi tidak mau melakukan sebab, maka ini adalah celaan pada akal dan juga agamanya. Wa tawakkul 'ala Allahi huwa syatruddin. Dan tawakal kepada Allah ini adalah setengah dari agama. Setengahnya adalah isinya apa? Tawakal. Walakin kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Dari mana tawakalnya? Meminta apa? Tolong. Di situ hanya Allah sebutkan dua penggalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal isti'ana billah hiya tsamaratu tawakkul. Dan meminta tolong kepada Allah itu adalah buah dari tawakal. Karena kamu sudah menyerahkan urusanmu kepada Allah lah, makanya kemudian kamu apa ini? Kamu minta tolong kepada Dia Subhanahu wa taala. Fa'budhu wa tawakkal alaih, seperti yang dikatakan oleh Allah, ibadahilah Dia dan tawakallah kamu kepadanya.
Walihada fa inna man tawakkala ala ghairillah la yakhlu min thalathati aqsam. Oleh karena itu orang yang bertawakal kepada selain Allah maka tidak kosong keadaannya dari 3 jenis. Yang pertama, awalan an yatawakkal tawakkul al-i'timadin wa ta'abbudin fa hadza syirkun akbar. Orang yang bertawakal kepada Allah golongan yang pertama, dia bertawakal kepadanya dengan tawakal bentuk penyerahan diri yang utuh dan disertai dengan ibadah. Penyerahan diri dengan disertai ibadah kepada yang ditawakuli. Maka ini hukumnya syirik apa? Akbar. Kalau tawakalnya tawakal ibadah, maka ini jika diberikan kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Syirik besar. Ka'an ya'taqida bi anna hadzal mutawakkal alaih walladhi yajlibu lahu kulla khairin. Seperti seorang berkeyakinan bahwasanya yang dia sandari tersebut adalah zat yang mampu mendatangkan untuknya segala kebaikan, wa yadfa anhu kulla syarr, dan menjauhkan darinya setiap kejelekan, fa yufawwidu amrahu ilaihi tafwidan kamilan fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Sehingga dia pun menyerahkan segala urusannya kepada orang tersebut dengan penyerahan yang sempurna dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Apa hukumnya ini? Syirik apa? Syirik besar. Kalau tawakalnya sampai tawakal yang sempurna seperti ini dan dia yakin orang tersebut yang akan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka ini hukumnya syirik apa? Syirik akbar. Ma'aktirani dzalika bil khasyah war raja. Ditambah lagi ada perasaan takut dan berharap kepada orang yang ditawakuli, yang diserahi apa? Urusan. Wala farqa baina an yakunal mutawakkal alaihi hayyan aw mayyita. Dan tidak ada bedanya antara yang diserahi urusan itu masih hidup atau sudah apa? Mati. Selama bentuk tawakalnya seperti ini, kita yakin dia yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak apa? Mudarat, maka hukumnya tetap syirik apa? Syirik akbar. Kalau kamu sampai punya rasa takut kepadanya dan rasa harap seperti kamu berharap kepada Allah untuk menyelesaikan urusanmu, maka kamu terjatuh dalam syirik apa ini? Syirik besar. Sehingga mengharapkan kepada orang, menyerahkan urusan kepada orang, titip suatu urusan atau minta belikan atau yang lainnya, nggak boleh sampai apa ini? Dengan bentuk penyerahan urusan yang sempurna. Yakini saja dia hanya sebagai apa ini? Sebab. Kalau Allah mau ya urusan kita bisa dilaksanakannya. Kalau Allah nggak berkehendak ya dia pun tidak akan bisa apa? Menyelesaikan urusan yang kita serahkan. Harus seperti itu. Kalau kita yakin dia yang akan bisa mendatangkan mudarat dan dia yang bisa menolak yang bisa mendatangkan manfaat, maka ini namanya syirik apa? Syirik akbar. Nah. Li'anna hadza tafwid la yasih illa lillah. Karena bentuk penyerahan yang seperti ini tidak sah kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, yang kedua, golongan yang kedua dalam bentuk penyerahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, penyerahan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An yatawakkal ala ghairillah bi syai'in minal i'timad. Dia bertawakal kepada selain Allah disertai dengan sebagian penyandaran, tidak penyandaran yang sempurna, dengan sebagian penyandaran. Lakin fihi imanun bi annahu sabab. Akan tetapi di dalamnya ada keyakinan bahwasanya dia adalah sebagai sebab. Wa annal amra ilallah. Meskipun dia yakin yang memegang urusan adalah siapa? Allah. Katawakkul katsirin minan nas 'alal muluk. Seperti bersandarnya banyak dari manusia kepada para raja wal umara dan para penguasa fi tahsili ma'ashihim, dalam mendapatkan penghidupan mereka. Bersandar pada gaji, kalau nggak ada gajinya ya hidupnya akan apa ini? Susah. Atau kepada bos atau kepada toke atau yang semisalnya kepada atasan. Dia yakin itu sebagai sebab dan bahwasanya yang memberikan urusannya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza nau'un minasyirkil asghar. Ini adalah sejenis apa ini? Syirik apa? Kecil. Salisan, yang ketiga. An yatawakkal ala syakhsin annahu naibun anhu. Sehingga tidak boleh ya ikhwan diyakini dan diserahkan urusan itu sedikit banyaknya kepada siapa ini? Manusia.
yakini saja semuanya itu urusannya di tangan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau memberikan manfaatnya melalui seseorang, akan datang manfaat tersebut. Jika Allah tidak berkeinginan, maka tidak akan apa ini? Bermanfaat apa yang kita serahkan tersebut. Yang ketiga, an yatawakkal ala shakhsin ala annahu naibun anhu. Dia menyerahkan urusan kepada seseorang sebagai pengganti dari dirinya. Dia serahkan urusannya kepada orang sebagai pengganti dari siapa? Dari dirinya. Wakil dari dia. Wa anna hadzal mutawakkil fauqah, dan bahwasanya orang yang menyerahkan urusan itu di atasnya. Yang di atas, yang merasa di atas siapa ini? Yang nyerahi urusan. Yang nyerahkan urusan. Dia di atas. Katawakkul al-insan 'alal wakil fi bai'in wa syira' wa nahwihima mimma tadkhuluhu niyabah. Seperti penyerahan seorang kepada wakilnya dalam masalah jual beli atau yang semisalnya dari yang bisa digantikan. Minta tolong belikan. Ini boleh. Karena yang nitip ini biasanya gimana posisinya? Yang di atas. Dia nyuruh soalnya. Nah, fahadza jaizun, maka ini boleh hukumnya. Menyerahkan urusan kepada orang lain sebagai pengganti dari diri kita, baik dalam masalah jual beli atau sewa menyewa atau yang semisalnya, maka ini hukumnya boleh. Wa anna hadzal mutawakkil fawqah katawakkul insan 'alal wakil fi bai'in wa syira' wa nahwihima mimma tadkhuluhu niyabah fa hadza jaiz wa la yunafi tawakkul 'ala Allah, dan ini tidak bertentangan dengan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wakkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu fil bai'i wasyira' wa nahwihima. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan, mewakilkan kepada para sahabat dalam masalah jual beli dan yang semisalnya. Urwah al-Bariqi pernah disuruh apa ini? Beli kambing. Ali bin Abi Thalib diserahi urusan apa? Menyembelih apa? Hadyu. Nah, dan semisalnya. Qauluhu 'alal hayyil ladzi la yamut, sehingga ini tiga golongan orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik akbar, tatkala dia bersandarnya kepada seseorang itu dengan penyandaran yang apa ini? Sempurna, dan dia yakin itu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak apa? Mudarat. Yang kedua syirik apa? Asghar, syirik kecil, tatkala dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun ia meyakininya hanya sebagai apa? Sebab, tapi tetap ia sandari. Seolah-olah kalau tanpa itu maka hidupnya akan apa ini? Terganggu. Seolah-olah Allah tidak mampu memberinya makan kecuali dari gaji bulanannya tersebut. Atau ketika dia dikeluarkan dari kantornya atau dari pabriknya, maka dia tidak akan bisa apa? Menafkahi keluarganya. Ini hukumnya syirik apa ini? Syirik asghar. Dan yang ketiga adalah penyerahan urusan kepada seseorang sebagai pengganti dari siapa? Diri kita dalam melaksanakan akad jual beli atau yang lain-lainnya, maka ini hukumnya apa? Boleh. Khori, tolong berikan ke sana ke warung. Ini boleh. Kenapa? Yang mutawakil yang menyerahin urusan berada posisinya di mana? Di atas. Tidak ada unsur merendah kepada yang apa ini? Diserahi urusan. Paham ya? Nah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Alal hayyil ladzi la yamut." Bersandarlah, bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Yaquluna innal hukma idza 'ulliqa biwasfin dalla 'ala illiyati dzalikal wasf. Mereka mengatakan bahwasanya suatu hukum jika dikaitkan dengan suatu sifat, maka itu menunjukkan atas ketinggian sifat tersebut. Di sini disifati mana? Dengan zat yang maha apa ini? Hidup, sehingga ini menunjukkan tingginya sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau qala qail, lima dalam takunil ayah wa tawakkal 'alal qawiyyil aziz. Loh, kenapa ayatnya kok enggak seperti ini bunyinya? Bertawakallah kepada zat yang maha kuat lagi perkasa. Kan lebih nyambung dengan isi apanya? Awalnya perintahnya disuruh apa ya? Tawakal. Bukankah lebih cocok kalau ayatnya bertawakallah kepada zat yang maha apa ini? Kuat dan lagi maha perkasa. Li'annal quwwah wal izzah ansab fi ma yabdu. Karena yang lebih cocok kayaknya pakai kekuatan dan juga keperkasaan. Karena ini urusannya penyerahan apa ini? Urusan. Ya kan yang bagus yang diserahi urusan orang yang apa ini? Kuat, yang bisa dipercaya, yang bisa diserahi urusan. Al-jawab, jawabannya, annahu lamma kanatil asnam allati ya'tamidu 'alaiha haula'i bimanzilatil amwat. Jawabannya adalah
bahwasanya berhala-berhala yang dijadikan sandaran oleh mereka di zaman itu adalah seperti mati, suatu yang benda mati. Berhala mereka yang mereka tawakuli, yang mereka tawakali itu, yang mereka serahi urusan mereka, itu adalah sama kayak benda apa ini? Benda mati. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang dan yang diibadahi oleh mereka selain Allah itu tidak bisa menciptakan suatu apapun, bahkan mereka yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah apa ini? Mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak merasa kapan mereka akan dibangkitkan. Faqala, maka Allah mengatakan tawakkal ala man laisa sifatuhu kasifati hadil asnam. Maka seolah-olah Allah ingin membantah mereka yang bertawakal kepada siapa ini? Berhala-berhala. Maka Allah bilang apa? Tawakallah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah yang enggak apa ini? Yang enggak mati seperti apa? Sembahan mereka itu. Mereka tawakalnya kepada apa? Benda mati. Kalian kaum mukminin tawakal kepada zat yang maha apa ini? Hidup. Paham sekarang ya? Kenapa pakai nama Allah Al-Hayy? Tujuannya adalah untuk menyindir siapa ini? Orang-orang musyrikin yang tawakalnya kepada benda apa ini? Benda mati. Ala annahu fi ayat qala fi ayatin ukhra. Padahal Allah juga mengatakan di ayat yang lain, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Di ayat yang lain pun Allah juga bilang, dan tawakallah kalian kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Li'annal izzah ansab fi hadzal siyaq. Kalau dalam konteks Asy-Syu'ara itu lebih cocok memang konteksnya tentang apa ini, pakai nama keperkasaan. Bersandarlah kalian kepada zat yang maha perkasa. Kalau dalam konteks surat An-Nahl itu lebih cocok apa? Pakai sifat hidup untuk membantah anggapan orang-orang musyrikin yang bertawakal kepada benda apa? Mati. Wa wajhun akhar, sisi yang lain jawabannya, annal hayy ismun yatadamman jami'as sifatil kamilah fil hayah. Alasan yang kedua adalah bahwasanya sifat hidup ini mengandung adalah sebuah nama yang mengandung semua sifat yang sempurna dalam kehidupan. Hidup itu baru sempurna kalau dia perkasa. Hidup itu baru sempurna kalau dia punya kekuatan. Sehingga dengan dibilang hidup saja, zat yang maha hidup itu sudah mengandung sifat-sifat sempurna yang lainnya. Paham ya? Nah, wa min kamali hayatihi azza wajal annahu ahlun. Ya, ahlun. Dan diantara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah bahwasanya dia itu layak li'an yu'tamad alaihi, layak untuk diserahi apa? Urusan, layak untuk disandari. Sehingga alasan yang kedua kenapa pakai nama Al-Hayy, wa tawakkal 'alal hayy. Karena nama Al-Hayy itu sudah mencakup di dalamnya semua sifat-sifat yang sempurna, termasuk diantaranya apa? Sifat untuk disandari. Kamu itu baru sempurna kalau kamu bisa dijadikan tumpuan oleh siapa ini? Orang lain. Punya manfaat, punya kekuatan. Qauluhu la yamut, yakni li kamali hayatihi la yamut, fayakunu ta'alluquha bima qablaha. Wal maqsud bihi ifada anna hadhil hayah kamilah la yalhaquha fana'un. Ditambahkan ini adalah penyempurna untuk kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan hidup Allah maka Allah tidak mati. Ini terkait dengan yang sebelumnya. Maksudnya adalah untuk memberikan faedah bahwasanya kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna itu tidak dihinggapi dengan kematian. Makanya ditambahkan oleh Allah alal hayyil ladzi la yamut. Karena ada yang hidup tapi apa? Mati. Adapun kalian bertawakalnya kepada yang maha hidup enggak pernah apa? Mati. Wa fi hadhil ayah min asma'illah al-hayy wa fiha min sifatihi al-hayah. Di dalam ayat ini terdapat di antara nama-nama Allah adalah Al-Hayy, yang artinya apa? Yang maha hidup. Dan di antaranya juga terdapat sifat Allah yaitu sifat Al-Hayah. Namanya Al-Hayy, sifatnya sifat apa? Al-Hayah, kehidupan. Wantifa'ul maut al-mutadammin li kamalil hayah, dan sifat penafian kematian dari Allah karena Allah Subhanahu wa taala sempurna hidupnya. Fafiha sifatani wasmun, sehingga dalam ayat yang kita baca terdapat dua sifat dan satu apa? Satu nama. Mana dua sifatnya? Satu sifat penetapan, satu sifat apa?
penafian, dan satu nama yaitu apa? Al-Hayy. Dua sifatnya apa? Al-Haya dan juga apa? La yamut. Ini kan penafian. Nah, satu bentuknya penetapan Al-Hayy, itu di dalam kata Al-Hayy itu ada yang maha hidup. Kemudian sifat penafian di lanjutannya alladzi la yamut. Sehingga dalam ayat tadi yang kita baca terdapat satu nama dan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.